agung di antaranya adalah annahu yajlibu liqalbi dzakiri al-faraha was-surur. Zikir itu akan mengundang kebahagiaan, ya, akan mengundang kebahagiaan, kesenangan, warrohah, roha itu ayem, tentrem. Sekali lagi saya katakan, zikir akan mengundang kebahagiaan, kesenangan, dan rasa ayem atau rasa tentram ke dalam hati orang yang berzikir kepada Allah. Tapi saya zikir kok nggak tenang ya hatinya. Berarti zikirnya cuma gerakan lisan saja. Zikirnya cuma gerakin lisan. Lisannya mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah misalnya, atau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Atau baca zikir pagi, zikir petang, Allahumma amsayna, ya Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Lisannya ngomong, tapi hatinya kemana-mana. Pikirannya melanglang buana, menyentuh dimensi duniawi. Ya tentu saja nggak mencapai ketenangan yang dimaksud. Tidak mindfulness, ini kan konsep psikologi modern, ya mindfulness itu. Apa mindfulness? Kesadaran yang penuh, merasakan setiap aktivitas, hadir di setiap aktivitas yang sedang kita jalani dengan kehadiran yang penuh. Betapa banyak sekarang manusia-manusia itu kayak robot autopilot. Main sama anak, raganya main, pikirannya di kantor. Raganya keluarga, raganya piknik sama keluarga, Batu Raden, Parangtritis, bahkan ke Paris sekalipun, ke Jerman, Jejar Kauman. Tapi pikirannya masih di kerjaan. Pikirannya masih di skripsi. Ya, akhirnya kan tidak bermakna gitu loh. Tujuan healing yang sebenarnya, tujuan piknik yang seharusnya itu untuk healing, nggak jadi healing. Karena raga, pikiran, dan hati nggak sinkron. Nah, maksud tujuan zikir kan untuk menyinkronkan itu. Makanya kalau misal ada yang nanya, aku zikir kok, zikir pagi petang kok, itu nggak pernah bolong, tapi kok gelisah terus. Nah, ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa saja, ya ini artinya kurang lebih begini, siapa saja yang dia telah beramal soleh, tapi setelah dia beramal soleh tidak menemukan ketenangan di dalam batinnya, hatinya tidak menjadi lapang sedikit pun, hatinya masih sempit, masih gelap, bahkan masih gelisah. Fattahim, curigailah amalanmu. Fa innahu madkhul. Madkhul itu cacat maksudnya. Karena yang dilakukan berarti ada kecacatan, entah cacat niat atau obsesi ya, cacat dalam rukun-rukunnya, atau cacat dalam apa istilahnya, menghadirkan ruh, jiwa, menghadirkan hati saat mengamalkannya. Zikrullah di dalam zikir bil lisan itu adalah ruh tersendiri. Paham ya? Zikrullah mengingat Allah. Di dalam menyebut-nyebut Allah, tapi kok nggak ingat, bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak? Kita nyebut nama orang, kita nyebut nama Allah, tapi pikiran gambyang. Hatinya nggak ingat, otaknya nggak ingat, nggak sinkron, kesadarannya nggak nyambung. Ya gimana dia nggak pakai ketenangan? Kira-kira kenapa tuh? Ketika kita menyebut nama Allah, bahkan di dalam sholat pun, tapi kok bisa-bisanya hati sama pikiran kita
nggak mengingat Allah seutuhnya. Kira-kira karena apa itu? Karena pikiran kita riuh, betul nggak? Di antaranya itu riuh dengan hiruk pikuk duniawi. Apapun bentuknya, karena duniawi sangat luas ya, kompleks. Bisa mikirin keluarga, bisa lagi mikirin bisnis, bisa lagi mikirin pendidikan, bisa lagi mikirin debat di Facebook, misalnya bisa aja. Ya, kalau memang hobi debat itu, bisa mikirin apa lagi konten atau yang lainnya lah, banyak hal, banyak dagangan, saingan bisnis, mikirin karir, ya, mikirin utang, riuh di situ. Dia nggak bisa mengambil pelajaran dalam surat Toha. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Hei Musa, lepas sendalmu, kamu sedang berada di lembah yang suci, yang di lembah tua. Kita jangan letterlock dong. Jangan kita, oh berarti kalau ke tempat ibadah ngelepas sendal gitu aja. Coba kontekstual itu. Apa sih yang dimaksud kok suruh lepas sendal? Yang dimaksud, sendal ini kan ibaratnya apa ya? Alat kita untuk menapaki dunia. Maka lepasin dulu deh sumelah itu, bahasa orang Jawa. Kita punya wisdom yang luar biasa untuk menafsirkan maksud dari fakhla'na 'alaika. Lepasin dulu sendalmu. Lepasin itu kan bukan untuk dibuang. Dilepas sejenak untuk nanti kamu pakai lagi. Maka kalau kamu masuk masjid, fokus untuk zikir sama Allah, untuk ingat Allah. Urusan bisnismu, lepasin dulu layaknya kamu ngelepasin sendal di halaman masjid. Urusan karirmu, lepasin dulu sebagaimana kamu ngelepasin sendal di halaman masjid. Masalah jabatanmu, daganganmu, lepasin dulu. Memang ini butuh riyadhah, butuh latihan dan kesungguhan yang luar biasa. Ya. Dan kalau kita lihat kan kalau dalam surat Luqman itu gimana? Yang kita dilarang untuk nyeret-nyeret sendal. Hubungannya dengan apa? Kecongkakan apa? Batin. Kesombongan ya. Atau congkaknya batin. Apa maksudnya tuh? Nah, apa hubungan? Kalau di ranah kita ya, di ranah kita ini, nyeret-nyeret sendal itu kayaknya biasa aja. Tapi sebenarnya itu ada makna yang mendalam, yang Allah tuh nggak seneng. Kayak kalau kita memahaminya itu lebih luas lagi, seakan-akan kayaknya kok sikil kita itu nggak bisa melepaskan kemelekatan duniawi, sehingga seakan-akan kita berjalan itu ya dengan segala potensi kita, akhirnya lama-lama kayak korun itu,